ternyata di Indonesia ini banyak orang-orang hebat dan cerdas begitu, sehingga ini menjadi khususnya di podcast kali ini ini sangat rugi kalau misalnya teman-teman tidak nonton ya. Apalagi dihadir langsung. Ini biasanya cuman saya lihat di YouTube juga kan, itu paniko terus ya. Buniko sendiri ya kan. Iya, lo pernah berdua yang takutnya mereka ada apa paniko sama Buniko ya. Maksudnya sendiri ya. Iya. Beberapa konsep untuk Indonesia mau maju itu, yang pertama bagaimana pendekatan secara persuasif untuk orang-orangnya, termasuk masyarakat atau apa. Nah, kalau misalnya konsep yang dilakukan oleh masing-masing yang punya uang, maksudnya punya berduit, bisa sedekah seperti itu. Tidak ada orang susah di Indonesia, tidak ada orang lapar di Indonesia, tidak ada. Kalau perlu saya bakar ban di sini, saya mau. Iya kan, ini maaf ya, saya bukan sekedar ini, saya mau mengkritik sedikit. Ini sebenarnya jadi motivasi, bukan kita sampaikan ini adalah sesuatu hal yang maksudnya tanda petik ria atau apa, tapi memang seperti itu yang terjadi. Maksudnya konsep sedekah, bagi lah, iya berbagi, begitu. Konsepnya gini, kalau mungkin yang sudah kasih makan gratis itu mungkin udah banyak tempat. Udah banyak. Tapi itu nggak hanya sekedar makan. Justru kalau di tempat kami itu kan di samping memang sudah kita sediakan mau makan berapa kali, minum berapa kali, tempat tinggal kita sediakan. Tapi sebenarnya lebih dari itu yang pesan mau saya sampaikan itu, bagaimana merubah mindset kehidupan banyak orang. Jadi nggak hanya orang datang tuh nggak hanya sekedar pengen makan, tetapi iya justru kami berikan komplit lah gitu. Jadi yang paling penting justru di kehidupan kerohaniannya. Maka kita ada relationship, pendampingan, gitu kan. Nah itu lebih dari sekedar yang jasmani tadi sebetulnya. Jiwa-jiwa yang lapar itu yang datang. Nah, selama ini kami sudah melihat banyak yang sudah menyediakan makan gratis, tapi hanya nggak ada relationship-nya, nggak ada. Gitu loh. Jadi putus gitu. Iya, putus. Nggak ada kedekatan. Mereka nggak bisa belajar kehidupan dari orang-orang yang sudah, atau hamba-hamba Tuhan yang sudah sebagai penyalur berkat tadi. Kalau cuma sekedar makannya kan hanya secara jasmani aja. Tapi ketika mereka mengenal pribadinya, belajar dari kehidupannya, kemudian nilai-nilai kehidupan yang membuat orang itu sukses kan jarang sekali disampaikan. Akhirnya ada jarak juga. Maka di tempat kita kan nggak ada jarak. Jadi semua boleh setelah makan terus ngobrol sama saya dengan Buniko, nilai-nilai kehidupan kita sampaikan. Kemudian pendampingan itu penting kan. Jadi nggak hanya sekali dua kali. Maka iya justru inilah yang saya katakan kita ini keluarga gitu. Rumah kesejahteraan. Kita ini sebenarnya bangsa yang besar, tetapi secara kehidupan ternyata kita ini masih sempit gitu loh. Beda dengan kayak kemarin kita ke Singapura. Singapura negara kecil tapi kita merasakan kehidupannya sangat luas. Karena udah nggak ada sekat-sekat tadi tentang keyakinan, tentang framing-framing, tentang paham-paham yang sempit kan gitu. Nah jadi walaupun Indonesia ini negara yang besar, tapi kita seperti merasa tinggal di negara yang sempit. Karena selama ini kita tadi kan terlalu di framing-framing dari mindset terlalu kecil kan itu kan. Nah harus belajar dengan negara-negara maju. Walaupun mereka penuh dengan keterbatasan, tetapi secara pemikiran mereka tidak terbatas. Maka dampak kehidupannya juga mereka menjadi negara yang maju kan. Sementara Indonesia ini negara yang sangat-sangat kaya raya, alamnya betul-betul tidak ada alam yang seperti Indonesia. Tetapi karena diisi jiwa-jiwa yang sempit tadi, berpikiran sempit tadi, akhirnya kita merasa nyesek juga tinggal di bumi ini gitu loh. DNG itu sudah kayak Indonesia ya. Karena di situ saya lihat ada dari Sulawesi juga ada, dari Papua, dari mana-mana ya, Indonesia Timur apa semua. Sudah ada di situ. Makanya kalau mau ketemu orang Indonesia, kalau misalnya mau dari luar negeri, mau ketemu orang Indonesia, di situ saja. Di DNG saja. Sudah mewakili semua di sana, berbagai suku, agama, nah, semua ada di situ mau belajar. Di Bhinneka Tunggal Ika ada di sana. Iya. Udah kayak ini ya. Semuanya nyaman karena kita sudah tidak ada framing-framing tentang keagamaan. Kita membuat sekatnya justru inilah Indonesia. Inilah Nusantara kan itu kan. Ideologi Pancasila ditanamkan di sini. Ya, katanya kalau kita semua agama mengajarkan. Iya. Apalagi kalau di teman-teman di Muslim kan
Wakung tinukum variati. Agamaku. Tapi kenyataannya masih banyak orang ngurusi agamanya orang lain. Ini antara mulut dengan praktek kan tidak sinkron gitu loh. Ini membuat nyesek gitu loh. Membuat nyesek. Sementara yang lain sudah bicara tentang teknologi, kita masih sibuk bicara tentang keyakinan orang diurusin. Itu kan orang mau ibadah dilarang. Ini kan ini membuat kehidupan menjadi nyesek gitu loh. Nah, makanya justru kita harus mulai dari Salatiga, mulai dari Jawa Tengah, saya memberikan pembelajaran. Ayo kita ini sama. Ya, walaupun kalau secara keyakinan, bukan secara keyakinan ya, secara KTP ya, saya KTP-nya Kristen, tapi di rumah saya ada musola. Bahkan Buniko ini sering nyuci mukena gitu kan, sering kontrol, jadi mukenanya ada bau belum, Buniko yang ngecek. Nah ini juga begitu saya lihat di kandang kudanya ini di situ ada musola, ada semua di situ pas kita. Bahkan yang tadi Buniko sering ngecek mukena. Udah tahu. Bau belum itu. Jadi yang peduli malah Buniko. Yang sering pakai malah nggak peduli. Tapi itulah kami mengasihi tanpa batas ya. Jadi mengasihi tanpa pamrih. Karena kasih ini penting. Maka gerakan yang kita bangun ya ini kan bagaimana membangun rumah cinta Nusantara. Karena dunia sedang butuh kasih. Iya. Dunia ini sedang kekurangan cinta kan. Iya. Nah banyak perang itu karena nggak ada kasih. Iya kan. Nah karena selama ini kasihnya sudah pada tadi terkotak-kotak, kasihnya berbalas, kasihnya penuh dengan pamrih kan ini kan. Nah ini kita rubah. Ayo mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa tendensi. Gitu kan. Kasih yang murni ini kan, walaupun kita juga masih perlu belajar juga kan gitu kan. Tadi ketika Buniko diperintah oleh suruh buatkan kopi pun ya kami senang hati, bukan kami tersinggung enggak. Bahkan saya pernah di apa namanya kalau bahasa Indonesia ini? Kencang seperti China. Nasi goreng. Di sendoknya. Oh ya. Diambilin. Makanan tapi kelebihan banyak banget sama Unif. Nah sekarang saya mau tanya sama Bu Niko nih, ya kira-kira Bu Niko ini atau Ibu Christine ya, Ibu Christine ini kan Bapak ini sibuknya luar biasa ya. Mau ketemu Bapak saya susah itu. Jangankan kita, maksudnya dari luar. Yang orang dalam rumah saja susah ketemu Bapak karena memang Bapak ini selalu diundang di mana saja begitu kan. Nah seperti apa kira-kira strateginya dari Ibu untuk bagaimana kan ada yang datang di rumah nih untuk ketemuin Bapak. Nah seperti apa yang nanti Ibu akan lakukan untuk mengimbangi misalnya ini? Ya menyesuaikan dengan kondisi Pak Niko yang sekarang melayani banyak orang itu gimana? Maksudnya menyesuaikan waktunya. Ya waktu juga, tapi dari Maksudnya begini saja Bu, pakai bahasa saya ya. Maksudnya Ibu Niko tidak rindu begitu. meskipun di rumah, kesibukannya luar biasa. Ini kadang kan kalau habis nemuin tamu itu Pak Niko mesti masuk. Kadang berapa menit gitu ada tempat khusus untuk di ruangan kami itu, depan kamar itu ada ruangan lagi satu untuk santai kita berdua itu ya. Semaksimal mungkin saya gunakan. Jadi misalnya ada pertanyaan apa masuk ini tadi gini. Jadi gitu. Jadi atau masuk ke kamar mandi sebentar aja. Secepat-cepatnya saya harus ngobrol. Saya pergunakan waktunya itu semaksimal mungkin ya. Jadi kadang saya pulang, kalau pagi kan saya senam, nanti sekolah senam, pulang mandi itu, terus Pak Niko kan masih olahraga, ada alat olahraga sambil ngerokok. Itu ya saya apa yang perlu saya tanyakan, apa ngobrol ya kita ada waktu khusus lah. Saya motong kuku Pak Niko gitu-gitu. Gitu ya, itu di sela-sela itu. Kalau tidur memang jujur aja, kadang saya sudah tidur duluan, Pak Niko belakangan. Pak Niko baru mau tidur, saya sudah waktunya bangun berdoa. Kadang kan gitu. Jadi enggak ya memang harus kita tahu lah waktunya. Ya, kalau sebenarnya ya mau protes sebenarnya. Secara manusiawinya ya. Cuman itu kan nggak banyak tapi kualitas mobil. Iya betul. Ya justru kita manfaatkan waktu yang terbatas tadi untuk kualitasnya. Jadi memang di pagi hari tadi ada kesempatan, saya akan ada
dipakai olahraga, meditasi, waktu khusus lah. Puniko pas saya udah agak santai sambil apa peregangan habis olahraga itu, Puniko nanti motongin kuku saya sambil ngobrol. Ya ini kita gunakan untuk keintiman tadi ya. Saya ada waktu untuk ketawa, untuk humor juga. Padahal Puniko lucu tuh saya bisa kalau ketawa Sampai sampai nangis. Padahal saya nggak ketawa loh.